Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini kita memasuki bab yang kedua, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Pada pertemuan pertama di bab yang kedua ini kita akan membahas persamaan kuadrat, yaitu dengan cara memfaktorkan. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama memahami bentuk umum persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk menambah semangat dalam pembuatan video-video berikutnya. Baiklah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita pelajari bisa kita pahami, kita mengerti, dan bisa kita pergunakan dalam penyelesaian soal-soal. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Kita lanjutkan peta konsep pada persamaan dan fungsi kuadrat. Yang pertama adalah persamaan kuadrat. Di sini kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan 3 cara, dengan memfaktorkan, dengan metode kuadrat sempurna, dan dengan rumus kuadratik. Kemudian ada juga aplikasinya. Yang kedua, grafik fungsi kuadrat. Nanti ada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat, grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX, grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus C. Kemudian ada sumbu simetri dan nilai optimum. Di sini ada pergeseran grafik, ada sumbu simetri, dan ada nilai optimum. Kemudian menentukan fungsi kuadrat. Menentukan fungsi kuadrat bisa dengan melalui grafik, bisa dengan melalui gambar, yaitu melalui grafik atau gambar. Yang kedua melalui beberapa titik yang diketahui. Dan yang kelima adalah aplikasi fungsi kuadrat. Baik, yang pertama yaitu persamaan kuadrat. Kuadrat tentunya kita paham bahwa kuadrat itu artinya pangkat 2 ya. Secara umum persamaan kuadrat satu variabel adalah persamaan kuadrat yang pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0, A, B, dan C-nya adalah anggota bilangan real. Dan X disebut variabel. A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta atau yang tidak ada X-nya. Kemudian bentuk lain, jika B-nya sama dengan 0, persamaannya menjadi AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Dan jika C-nya sama dengan 0, persamaannya menjadi AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Di dalam penyelesaian persamaan kuadrat, hal yang terpenting adalah kita bisa menentukan nilai A, B, dan C ya. Jadi kita harus paham betul A-nya yang mana, B-nya yang mana, dan C-nya yang mana. Jadi kalian harus mengerti, kalau ditanyakan berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya, kalian harus bisa. Bahwa A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta atau yang tidak ada X-nya. Menentukan penyelesaian persamaan kuadrat berarti mencari akar-akar atau X1 dan X2 yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga bisa dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ketiga cara ini adalah sama fungsinya untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat atau nilai X1, X2 yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Tetapi ada kalanya ada yang bisa diselesaikan dengan cara memfaktorkan, ada juga yang tidak bisa dengan memfaktorkan, tapi bisa dengan rumus kuadratik atau menggunakan melengkapi kuadrat sempurna. Nanti ketiga-tiganya akan kita pelajari, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Baik, kita lanjutkan. Dengan yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Kita pahami dulu bahwa memfaktorkan artinya mengubah menjadi bentuk perkalian. Kalau faktor itu berarti perkalian, memfaktorkan berarti mengubah menjadi bentuk perkalian.
Ada beberapa ciri. Yang pertama, jika B-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi AX kuadrat plus C sama dengan 0. Caranya yaitu langkah pertama, pindahkan C ke ruas kanan. Ini ciri yang pertama, caranya pindahkan C ke ruas kanan. Yang kedua, jika C sama dengan 0, maka persamaannya menjadi AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Caranya, carilah faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Yang ketiga, jika A sama dengan 1, maka persamaannya menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Caranya, carilah faktor dari C yang jumlahnya B. Dan yang keempat, jika A tidak sama dengan 1, maka persamaannya menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Caranya, carilah faktor dari A kali C. Nah, di sini kita kalikan dulu. Berapa A dikali C, baru dicari faktornya yang jumlahnya B. Carilah faktor dari A kali C yang jumlahnya B. Dari keempat cara ini, ya mungkin ini hanya cara untuk memudahkan saja, ya. Jadi untuk memudahkan langkah-langkahnya saja. Baik, kita lanjutkan. Langsung kita masuk kepada contoh soalnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan jika B-nya sama dengan 0. Kita lihat yang A, bahwa 2x kuadrat min 8 sama dengan 0. Kita tentukan dulu A-nya adalah 2, karena koefisien dari x kuadrat adalah 2. Sedangkan B, di sini tidak ada x, berarti B-nya tidak ada, 0. Sedangkan konstantanya adalah yang tidak ada x-nya, min 8, berarti C-nya min 8. Jika B-nya sama dengan 0, maka caranya adalah pindahkan C ke ruas kanan. Maka C-nya di sini min 8, kita pindahkan ke ruas kanan. Min kita pindahkan menjadi plus, ya. Jadi 2x kuadrat sama dengan 8. 2x kuadrat artinya 2 dikali x, 2-nya perkalian, pindahkan ke kanan menjadi pembagi. Jadi x kuadrat sama dengan 8 per 2. 8 per 2 adalah 4. Di sini masih x kuadrat, yang kita cari adalah x. Kita hilangkan kuadratnya. Kuadratnya kita hilangkan, maka yang kanan menjadi akar kuadrat. Ya, dalam persamaan kuadrat, ini menjadi plus minus akar 4. Kuadratnya sudah tidak ada lagi di sini. Di sini ada 1 dan 2, ada 1 dan 2, artinya ada x1, ada x2, karena di sini ada plus dan ada min. Bisa jadi nanti x1-nya yang plus, x2-nya yang min. Kita lanjutkan, akar 4 adalah 2, berarti hasilnya adalah plus minus 2. Berarti x1-nya adalah 2 plus 2, dan x2-nya adalah min 2. Ini plus minus, berarti plus 2, ini 2, dan ada min 2. Nah, mengenai x1 dan x2 ini bisa saja kita ganti x2-nya misalnya 2, x1-nya min 2, ini boleh-boleh saja. Karena ini hanya indeks saja untuk memudahkan kita dalam menentukan x1 dan x2-nya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 2,2. Bilangan yang lebih kecil kita letakkan di sebelah kiri, dan bilangan yang lebih besar kita letakkan di sebelah kanan. Yang B, x kuadrat plus 9 sama dengan 0. Kita tentukan dulu A, B, C-nya. A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya 9. Nah, ini B-nya 0, caranya pindahkan C ke ruas kanan. 9-nya kita pindahkan ke kanan, positif kita pindahkan menjadi negatif. Maka x kuadrat sama dengan min 9. Kuadratnya kita hilangkan, maka ruas kanannya menjadi akar min 9. Ini 1, 2 ya. Plus minus akar min 9. Maka tidak ada akar-akarnya. Kenapa? Karena di sini akar bilangan negatif, ya. Akar min 9 ini tidak ada jawabannya, karena tidak ada bilangan bila dikuadratkan hasilnya negatif. Jadi kesimpulannya, akar kuadrat dari bilangan negatif tidak ada penyelesaiannya atau tidak ada jawabannya. Cukup sampai sini saja. Dikasih keterangan bahwa ini tidak bisa diselesaikan karena akar bilangan negatif. Yang C, x kuadrat min 9 sama dengan 0, A-nya 1, B-nya 0, C-nya min 9. Nah, di sini C-nya min 9. Pindahkan C-nya min 9 ke kanan, jadi positif. X kuadrat sama dengan 9, kuadratnya kita hilangkan, menjadi akar plus minus akar 9. Akar 9 kita hafal bahwa akar 9 adalah 3. Jadi plus minus 3. Maka X1-nya adalah 3, X2-nya adalah min 3. Atau boleh jadi X1-nya min 3, X2-nya plus 3, sama saja.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3,3. Bilangan yang ada lebih besar berada di sebelah kiri. Itu ya. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan memfaktorkan jika C-nya sama dengan 0. Ada dua. Yang pertama yaitu A, X kuadrat tambah 2X sama dengan 0. Kita tentukan dulu A-nya. A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya tidak ada. Karena di sini konstantanya tidak ada. Ya. Kalau C-nya 0, berarti caranya adalah carilah faktor persekutuan terbesar dari A dan B. 1 dan 2 faktor persekutuannya adalah 1. Berarti 1X yang kita keluarkan. X dikali X plus 2. Kita jadikan perkalian ya. X dikali X plus 2. Kalau kita kalikan X dikali X, X kuadrat. X dikali 2, 2X. Nah, benar. Kalau sudah bentuk perkalian, maka di sini ada dua kemungkinan. Bisa X yang ini sama dengan 0, atau X plus 2 yang sama dengan 0. Karena kalau X yang 0, berapapun nilai yang ada di dalam kurung dikalikan dengan 0 tetap 0. Atau begitu juga, kalau yang di dalam kurung ini X plus 2 nilainya 0, berapapun nilai X yang ada di depan ini dikalikan dengan 0, pasti hasilnya 0. Jadi ada dua kemungkinan nolnya. Bisa yang depan, bisa yang belakang. Yang pertama sudah langsung kita kasih nama X1 sama dengan 0 karena dia tidak ada variabel lainnya, tidak ada bilangan yang lainnya. Dengan yang kedua perkaliannya X plus 2 sama dengan 0, 2-nya pindahkan ke kanan menjadi min 2. Jadi kita kasih nama ini X2 sama dengan min 2. Maka akar-akarnya adalah X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2,0. Bilangan yang lebih kecil letaknya di sebelah kiri, yang lebih besar sebelah kanan. Yang B, 2X kuadrat tambah 6X. A-nya tentukan dulu A, B, C-nya. A-nya 2, B-nya 6, C-nya 0. Caranya, carilah faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Faktor persekutuan dari 2 dan 6, ya, artinya bilangan yang bisa membagi 2 dan 6 adalah 2. 2 bisa dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 2. Maka 2-nya kita keluarkan. Di sini tentunya 2X. 2X kita kalikan dengan X plus 3. Kita cek. 2X dikali X menjadi 2X kuadrat. 2X dikali 3 menjadi 6X. Ya. 2X dikali 3 menjadi 6X. Cocok ya? Maka perkaliannya 2X dikali X plus 6 ada dua kemungkinan. Bisa 2X yang sama dengan 0. Bisa X plus 3 yang sama dengan 0. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Nah, yang pertama 2X sama dengan 0, berarti 2-nya kita pindahkan ke kanan. 2-nya sebagai perkalian, 2X dikali X. 2X ini artinya 2 dikali X. 2-nya pindahkan ke kanan menjadi pembagi. 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 adalah 0. Maka X1-nya adalah 0. Dan di sini buka kurung dulu. 3-nya pindahkan ke kanan, positif pindah jadi negatif. Ya. Maka X2-nya adalah min 3. Jadi akar-akarnya adalah X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan min 3. Himpunan penyelesaiannya adalah min 3,0. Min 3,0. Bilangan yang lebih kecil berada di sebelah kiri. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan jika A sama dengan 1. Di sini ada A, B, dan C. Nah, yang C di sini sama dengan 0-nya kurang ya. Sama dengan 0. Kita coba dulu dari yang A. X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Kita tentukan A, B, C-nya. A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 9. Jika A-nya 1, caranya adalah carilah faktor dari C yang jumlahnya B. Carilah faktor dari 9 yang jumlahnya min 6. Maksudnya seperti itu. Untuk memudahkan kita buat tabel. Tabel ini hanyalah pembantu sementara ya. Jadi untuk memudahkan, C-nya adalah 9. B-nya adalah min 6. Jadi faktornya ada di tengah sini. Nanti kita kalikan hasilnya 9. Kita jumlahkan hasilnya min 6. Faktor dari 3 berarti yang pertama adalah 1 kali 9. 1 kali 9 hasilnya 9. 1 tambah 9 hasilnya 10. Yang diminta adalah min 6. Berarti belum. Kita lanjutkan. Berikutnya faktor yang lain adalah 3 kali 3. 3 kali 3 juga 9. 3 tambah 3 jumlahnya 6. Oh, yang diminta adalah min 6.
Kita lanjutkan lagi. Kalau bilangannya C-nya positif, berarti ada dua kemungkinan faktornya. Bisa positif dua-duanya, bisa negatif dua-duanya ya. Jadi perkaliannya bisa positif dua-duanya, bisa negatif dua-duanya, karena C-nya positif. Atau faktor yang kita mau cari, faktor bilangan positif ya. Berarti min 1 min 9, min 1 dikali min 9 juga hasilnya 9. Min 1 ditambah min 9 hasilnya min 10. Belum, yang diminta adalah min 6. Kemudian yang lain bisa kita kalikan min 3 dikali min 3 hasilnya 9. Min 3 dikali min 3 hasilnya min 6. Oh, ini cocok. Berarti min 3 dengan min 3 ini langsung kita bawa ke persamaan ini, yaitu X min 3 dikali X min 3. Langsung kita faktorkan, karena A-nya 1. Jadi kalau A-nya sama dengan 1, ini bisa langsung kita faktorkan ya. Kalau A-nya tidak sama dengan 1, nanti kita agak sedikit ribet ya. Kita pahami dulu yang A sama dengan 1, langsung kita faktorkan. Min 3-nya dari mana? Dari hasil faktor dari min 9 yang jumlahnya min 6. Maka ada dua kemungkinan, bisa X min 3 sama dengan 0, atau X min 3 yang belakang ini yang sama dengan 0. Ya, kita cari, buka kurung. X min 3 sama dengan 0, min 3-nya pindahkan ke kanan positif, jadi X1-nya sama dengan 3. Ini sama, X buka kurung, min 3-nya pindahkan ke kanan jadi positif, X2-nya sama dengan 3. Ternyata X1 dan X2 adalah sama. X1-nya 3, X2-nya juga 3. Maka di sini dinamakan memiliki akar yang sama, yaitu X1 sama dengan X2 sama dengan 3. Nanti ini yang disebut memiliki akar kembar ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3. Jadi ditulis hanya satu saja, yaitu 3. Karena sama. Demikian contoh yang A bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Yang B, penyelesaian dari X kuadrat plus 12X plus 35 sama dengan 0. Maka A-nya adalah 1, B-nya 12, C-nya 35. Ini A-nya 1, maka penyelesaiannya carilah faktor C yang jumlahnya B. Ya. C-nya 35, faktor dari 35 yang jumlahnya 12. Berarti kita harus cari 1 kali 35. Berarti jumlahnya 36. 1 kali 35 hasilnya 35, jumlahnya 36. Kemudian 5 kali 7. 5 kali 7 hasilnya 35, jumlahnya 12. Yang diminta adalah 12. Langsung ketemu. Berarti sudah kita tidak perlu mencari lagi yang lain. Cukup sampai sini. Nah, di sini nanti 5 dan 7-nya yang kita gunakan. Maka 12-nya kita langsung saja, karena A-nya sama dengan 1, langsung saja kita jadikan pemfaktoran, yaitu X plus 5 dan X plus 7. 5 dan 7-nya adalah dari faktor 35 yang jumlahnya 12. Ini karena A-nya sama dengan 1, langsung kita faktorkan. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa X plus 5 yang sama dengan 0, atau kemungkinan yang kedua bisa X plus 7 yang sama dengan 0. Maka kita buka kurungnya, X plus 5 sama dengan 0, maka 5-nya kita pindahkan menjadi negatif, ini kita kasih nama X2 boleh, X2 min 5. Lalu yang ini kita buka kurungnya, X plus 7, plus 7-nya pindahkan ke kanan jadi negatif, maka ini kita kasih nama X1 min 7 boleh. Jadi X1 dan X2 ini boleh kita tuker-tuker ya. Jadi akar-akarnya adalah X2-nya min 5, X1-nya min 7, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 7, min 5. Bilangan yang lebih kecil berada di sebelah kiri dari bilangan yang lebih besar berada di sebelah kanan. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kita lanjutkan yang C. X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Kita tentukan dulu A-nya. A-nya 1, B-nya min 5, C-nya min 24. Jika A-nya sama dengan 1, caranya carilah faktor dari C yang jumlahnya B. Nah, ini kita coba faktor dari C-nya min 24, faktor dari min 24 yang jumlahnya min 5. Kalau di sini negatif, C-nya berarti faktornya pun satu negatif, satu positif ya. Kalau positif itu bisa positif dua-duanya, bisa negatif dua-duanya. Kalau C-nya min 24 berarti kan negatif nih, maka yang satu positif, yang satu harus negatif. Kita mulai saja, faktor dari min 24 bisa min 1 kali 24,
Min 1 kali 24 hasilnya min 24, jumlahnya adalah 23. Yang kedua bisa min 2 kali 12, hasil kalinya min 24, jumlahnya adalah 10. Yang berikutnya min 3 dikali 8, min 3 dikali 8 hasilnya min 24, min 3 ditambah 8 hasilnya 5. Nah, yang diminta adalah min 5. Kalau diminta di min 5, kita sudah ketemu 5, ini tinggal membalikan negatifnya saja, memindahkan negatifnya. Di sini min 3 dengan 8, maka supaya hasilnya min 5, di sini menjadi 3 dan min 8. Jadi kita tidak perlu mencari yang lebih jauh lagi, karena ini sini masih banyak bilangan-bilangan yang lain, ya. Nanti kalau sudah ketemu yang seperti ini, tinggal membalikan saja. Min 3 dikali min 8 juga min 24, dan hasilnya di sini jumlahnya adalah min 5, ya. Udah cocok ya. Maka min 3 dan min 8 langsung saja kita pindahkan, kita menjadikan faktor di sini, yaitu x plus 3 dikali x min 8. 3-nya dari faktor ini ya, dan min 8-nya juga dari sini. Karena A sama dengan 1 berarti langsung difaktorkan. Maka ada dua kemungkinan, bisa x plus 3 yang sama dengan 0, atau x min 8 yang sama dengan 0. Buka kurungnya, x plus 3 sama dengan 0, 3-nya pindahkan ke kanan, ya jadi negatif, maka x1-nya adalah min 3. Ini 8-nya negatif, pindahkan ke kanan menjadi positif, maka x2-nya adalah 8. Jadi akar-akarnya adalah x1 sama dengan min 3 dan x2-nya adalah 8. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 3,8. Bilangan yang lebih kecil berada di sebelah kiri. Contoh yang keempat, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan jika A tidak sama dengan 1. Nah, di sini A-nya tidak sama dengan 1, berarti A-nya boleh berapa saja, ya. Kita lihat ada contoh A, B, C. Yang pertama yaitu yang A. 4x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0. Kita tentukan dulu A, B, C-nya. A-nya adalah 4, B-nya adalah min 4, dan C-nya adalah 1. Jika A tidak sama dengan 1, maka caranya adalah carilah faktor dari A kali C yang jumlahnya B. Berarti kita kalikan. A kali 1, 4, yang jumlahnya min 4. Berarti kita buat tabel untuk memudahkan. Tapi tidak harus buat tabel, bisa saja coret-coret saja ya. Tabel ini faktor dari A kali C, A kali C-nya 4, 4 dikali 1 itu 4, faktor dari 4 yang jumlahnya B. Nah, karena di sini bilangan 4-nya adalah positif, bisa jadi nanti positif dua-duanya atau negatif dua-duanya. Itu ya. Pasangan faktornya adalah positif dua-duanya atau negatif dua-duanya. Yang pertama adalah 1 kali 4, 1 tambah 4, 5. Jumlahnya 5, belum cocok. Yang kedua, 2 dengan 2 kalinya 4 dijumlahkan juga 4, belum cocok. Yang diminta adalah min 4. Berarti min 1 kali min 4 juga hasilnya min 4, bila dijumlahkan min 5, belum cocok. Kemudian min 2 dikali min 2 hasilnya min 4, apabila dijumlahkan hasilnya min 4. Nah, ini cocok. Berarti yang diminta adalah min 2 dan min 2, ya. Berarti di sini min 4x-nya kita rubah, ya. Min 4x ini kita rubah menjadi min 2x, min 2x, karena kita jadikan dua bilangan, min 2x, min 2x. Jadi hasilnya adalah min 4x, ya. Min 2x, min 2x-nya dari mana? Dari sini ya. Kemudian 4x min 2x dan min 2x plus 1 ini kita masing-masing kita faktorkan lagi. 4 dengan 2 ini bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. Berarti kita keluarkan 2x-nya. 2x-nya kita keluarkan sehingga yang tinggal adalah 2x min 1. 2x plus 2 dengan 1. Oh, bisa dibagi 1, berarti satunya saja yang kita keluarkan. Yang tinggal adalah 2x min 1. Atau kita cek ya, artinya kita kalikan. 2x dikali 2x menjadi 4x kuadrat.
2x dikali min 1 menjadi min 2x. Ini kalau kita 2x ini kita kalikan ke dalam kurung ya seperti ini. 2x dikali 2x menjadi 4x. 2x dikali min 1 menjadi 2x. Min 2x ya. Kemudian min 1 kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung. Min 1 kali 2x menjadi min 2x. Min 1 dikali min 1 menjadi plus ya. Negatif dikali negatif jadi plus 1. Cocok ya? Hasilnya benar. Kita dapati yang di dalam kurung ini adalah sama. Maka yang sama ini kita tulis satu kali yaitu 2x min 1. Kita tulis di belakang boleh. Yang terpisah ini 2x min 1 ini kita gabungkan di sini di depan. Atau di belakangnya juga boleh nanti. Ini masalah tempat saja ya. Jadi yang sama ini kita tuliskan di belakang untuk memudahkan. Dan yang 2x min 1 ini kita gabungkan, kita kurung, tulis di depannya. Maka 2x min 1 dikali 2x min 1 ada dua kemungkinan. Bisa 2x min 1 sama dengan 0, atau 2x min 1 yang belakang ini juga sama dengan 0. Buka kurungnya, satunya pindahkan, negatif jadi positif. Kemudian 2x sama dengan 1, 2x artinya 2 kali x, pindahkan x-nya, maka x-nya 1/2. 2 dipindahkan menjadi pembagi. Yang kedua ini buka kurung, satunya pindahkan ke kanan jadi plus. 2x sama dengan 1, 2-nya pindahkan, maka juga menjadi setengah. Jadi akar-akarnya adalah x1 sama dengan setengah dan x2 juga sama dengan setengah. Berarti sama ya. Jadi di sini memiliki akar yang sama, yaitu x1 sama dengan x2 sama dengan setengah. Maka himpunan penyelesaiannya adalah setengah. Jadi cukup ditulis satu kali saja karena sama. Bisa dipahami ya. Kemudian yang B, 3x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0. Masih cara memfaktorkan. Tentukan dulu A, B, C-nya. A-nya 3, B-nya 5, C-nya min 12 ya. Jadi A-nya 3, B-nya 5, C-nya min 12. Kalikan A dengan C, 3 dikali min 12 berarti min 36. B-nya 5. Berarti jika A tidak sama dengan 1, maka caranya adalah carilah faktor dari A kali C yang jumlahnya B. Maka kita harus mencari 3A kali C, 3 kali min 12 adalah min 36. Gunakan tabel untuk memudahkan. Tapi kalau tidak menggunakan tabel juga nggak masalah. A kali C min 36 berarti kita harus mencari faktor dari min 36. Ini negatif ya. Berarti salah satunya harus negatif. Perkaliannya salah satunya harus negatif. Faktor dari min 36 yang jumlahnya B, B-nya adalah 5. Kita mulai dari 1 dikali min 36. Boleh negatif dimulai dari 1 kali min 36 dulu juga boleh. Atau min 1 dikali 36 juga boleh. Min 1 dikali 36 juga boleh. Hasil kalinya min 36 jumlahnya adalah min 35. Kemudian 2 kali min 18 hasil kalinya min 36 jumlahnya min 16. Kemudian 3 kali min 12 hasil kalinya min 36 jumlahnya adalah min 9. Kemudian 4 kali min 9 juga hasil kalinya min 36 jumlahnya adalah min 5. Yang diminta adalah 5. Nah, kalau sudah ketemu bilangannya hanya beda negatif saja, maka ini tinggal membalikan saja negatifnya. Tanda negatifnya pindahkan ke 4, 9-nya menjadi positif. Ya, jadi min 4 kali 9, maka hasilnya juga min 36, jumlahnya nanti 5. Ini yang diminta. Sehingga 5x yang ada di sini kita rubah menjadi min 4x ditambah 9x. Min 4x ditambah 9x ya. Ini hasilnya adalah tetap 5x. Min 4-nya dari yang tabel ini. Kemudian kita faktorkan lagi. 3x kuadrat dikurang 4x. Kita faktorkan. 3 dengan 4 tidak mempunyai faktor persekutuan. Jadi nanti yang kita keluarkan hanyalah x-nya saja. 9 dengan 12 ini punya faktor persekutuan yaitu 3. Ya, bisa dibagi 3. Berarti 3-nya nanti kita keluarkan. Baik. Langsung saja, x-nya tadi saya katakan 3 dengan 4 tidak mempunyai faktor persekutuan, berarti hanya x-nya saja yang kita keluarkan.
Sedangkan 9 dengan 12 ini mempunyai faktor persekutuan 3, yaitu 3-nya kita keluarkan. Tanda plus 3 ini mengikuti tanda yang ada di depan 9 ini ya. Kalau sini nanti negatif, berarti di sini juga harus negatif. Karena di sini positif 9-nya, berarti di sini juga harus positif. Tinggal nanti kita kalikan, cek kembali. X kita masukkan, kita kalikan dengan yang di dalam kurung. X dikali 3X menjadi 3X kuadrat. X dikali min 4 jadi min 4X. Itu ya, cocok ya. Kemudian 9X min 12 kita coba. 3 dikali 3X menjadi plus 9X. 3 dikali min 4 menjadi min 12. Cocok. Nah, di sini ada ketemu yang sama yang di dalam kurung, yaitu 3X min 4. Di sini ada 3X min 4. Maka kita tulis 3X min 4-nya boleh di belakang. Dan yang tidak, yang ini, yang X dengan plus 3 kita gabungkan. X plus 3 kita gabungkan dalam kurung di depannya. Maka X plus 3 dikali 3X min 4 sama dengan 0. Ada dua kemungkinan. Bisa X plus 3-nya yang sama dengan 0. Atau 3X min 4-nya yang sama dengan 0. Ini kita selesaikan dulu. Yang X plus 3 sama dengan 0. Buka kurung. 3-nya pindahkan. Ya, 3-nya pindahkan. Positif menjadi negatif. Maka X1-nya adalah min 3. Yang kedua, 3X min 4 sama dengan 0. Buka kurung. 4-nya pindahkan. Negatif menjadi positif, 3X sama dengan 4, 3X artinya 3 dikali X, perkalian, 3-nya kita pindahkan, maka menjadi pembagi. Jadi X2-nya 4/3, 4 dibagi 3, karena ini perkalian ya, pindah jadi pembagi. Kalau 4 ini penjumlahan atau pengurangan, negatif dipindahkan jadi positif. Perkalian pindah jadi pembagi. Maka kita peroleh akar-akarnya X1 sama dengan min 3, dan X2 sama dengan 4/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3,4/3. Jadi ditulis yang lebih kecil berada di sebelah kiri dan yang lebih besar berada di sebelah kanan. Ini contoh yang B, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang C, min 3X kuadrat min 5X plus 2 sama dengan 0. Tentukan ABC-nya dulu. A-nya min 3, C-nya min 5, B-nya min 5, C-nya adalah 2. Berarti A-nya juga tidak sama dengan 1. Caranya adalah carilah faktor dari A kali C yang jumlahnya B. Maka A kali C-nya kita kalikan, A-nya min 3, C-nya 2. Min 3 dikali 2 adalah min 6. Carilah faktor dari min 6 yang jumlahnya min 5. Kita buat tabel untuk memudahkan. Min 6 ini negatif, berarti perkaliannya satu negatif, satu positif. Langsung saja kita kalikan. Min 1 dikali 6, min 6, min 1 tambah 6, 5. Yang diminta hasilnya adalah min 5. Nah, di sini ketemu 5. Kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal negatifnya saja yang dirubah, supaya hasilnya negatif. Jadi 1-nya menjadi positif, 6-nya menjadi negatif. Maka didapatlah 1 dikali min 6 hasilnya min 6, 1 ditambah min 6 hasilnya min 5. Nah, ini yang kita gunakan. 1 dan min 6-nya kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi min 5-nya kita rubah menjadi plus 1X min 6X. Karena di sini 1-nya positif, jadi plus ya. Karena dia berada di tengah, harus ditambahkan lambang plus. Plus 1X dikurang 6X. Kemudian kita faktorkan kembali. 3X kuadrat plus 1X kita faktorkan. 3 dengan 1 tidak bisa. Tidak punya faktor 1, faktor persekutuannya. X kuadratnya kita keluar, X-nya kita keluarkan. Jadi X kita keluarkan di sini. X kita keluarkan, jadi min 3X tambah 1. Kemudian 6 dengan 2 punya faktor persekutuan, yaitu 2 ya, dibagi 2, berarti 2. Di sini kita rubah menjadi plus, karena supaya nanti dikalikan hasilnya min 6. Ya, supaya sama dengan ini negatif ya, negatif 3X. Sebetulnya bisa saja di sini min X, di sini 3X, menjadi di sini min 1 nanti. Sebetulnya ini sama saja ya. Tinggal keterampilan kita tergantung dari tingkat kebiasaan kita dalam mengerjakan soal-soal dan memahaminya. Kita cek saja.
X dikali min 3X menjadi min 3X kuadrat, X dikali 1 menjadi 1X. Kemudian plus 2 dikali min 3X menjadi 6X, plus dikali min ya. Plus 2 dikali 1 menjadi 2. Nah, sama ya. Nah, sekarang ada yang sama, ini yang di dalam kurung, maka kita buat yang sama, kita tulis 1 kali, dan yang depan ini kita gabungkan dengan yang tengah. Jadi X plus 2. X plus 2 dikali min 3X tambah 1 sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama bisa X plus 2 yang sama dengan 0, atau min 3X plus 1 yang sama dengan 0. Maka di sini kita buka kurungnya, X plus 2 sama dengan 0, 2-nya kita pindahkan ke kanan, positif kita pindahkan jadi negatif, maka X1-nya adalah min 2. Ini kita buka kurung, min 3X tambah 1 sama dengan 0, kemudian satunya kita pindahkan ke kanan, min 3X sama dengan 0 min 1, min 3X sama dengan min 1, kemudian 3X-nya, min 3-nya kita pindahkan ke kanan menjadi pembagi. Ya, min 3X sama dengan 1. Min 3X artinya min 3 dikali X sama dengan 1, perkalian dipindahkan menjadi pembagi. Maka X2-nya adalah min 1 dibagi min 3. Min dibagi min hasilnya adalah positif, jadi hasilnya adalah X2-nya 1/3. X1-nya min 2, X2-nya adalah 1/3. Maka akar-akarnya adalah X1 sama dengan min 2 dan X2-nya sama dengan 1/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2,1/3. Nah, ini yang C. Kemudian bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Yang C, contoh yang 5, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan. Nah, ini cuma satu saja, contoh yang kelima ini, yaitu X kuadrat tambah 4X tambah 7 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai A, B, C-nya. A-nya 1, B-nya 4, C-nya 7. Kemudian jika A-nya sama dengan 1, kita tahu caranya. Carilah faktor dari C yang jumlahnya B. Kita buat tabel untuk memudahkan saja. Faktor dari 7, langsung saja di sini. Yang jumlahnya 4, faktor dari 7 yaitu 1 kali 7, 7, jumlahnya 8. Karena di sini positif, bisa positif dua-duanya, bisa negatif dua-duanya. Faktor yang lain, min 1 kali min 7, juga hasilnya 7. Bila dijumlahkan, hasilnya min 8. Faktor yang lain, tidak ada lagi. Faktor dari 7 hanya ini saja, tidak ada lagi. Tidak ada faktor dari 7 yang jumlahnya 4. Ya, tidak ada faktor dari 7 yang jumlahnya 4. Maka faktor dari 7 yang jumlahnya 4 ini tidak ada, sehingga soal ini tidak dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Kita coba pada pertemuan berikutnya dengan cara melengkapi kuadrat sempurna atau dengan rumus kuadratik. Jadi soal ini tidak bisa diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Bisa saja nanti diselesaikan dengan menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna atau dengan cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang dipelajari di sini bisa dipahami dengan baik. Kalau memang tidak bisa dipahami, dicoba diulang-ulang kembali. Siapa tahu ini menjadi mudah dipahami agar supaya kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang akan diberikan nantinya. Nah, ini tugas pertemuan pertama, persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ini kamu coba kerjakan. Artinya kalau kamu bisa mengerjakan ini, kamu memahami apa yang sudah diterangkan. Apabila kamu belum bisa mengerjakan soal ini, berarti kamu belum bisa memahami apa yang diterangkan. Harapan saya mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan ini dan bisa memahami apa yang diterangkan. Supaya kamu bisa, karena persamaan kuadrat ini kelanjutannya masih panjang ya, belum nanti di SMA atau di SMK, nanti masih ada lanjutannya lagi. Jadi mudah-mudahan ini betul-betul, kalau kamu memang belum memahami, coba kembali, ulang-ulang kembali,
supaya bisa kamu memahami, dan soal ini bisa kamu kerjakan di buku latihan kamu, dan jangan sampai tidak dikerjakan, karena kalau tidak dikerjakan berarti kamu tidak mempunyai tolak ukur akan kemampuan kamu sendiri. Baik, demikian apa yang kita pelajari, semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa dimengerti dan mudah dan bisa dimanfaatkan dalam penyelesaian soal-soal. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari AF Channel Belajar untuk Berbagi. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.